pelajari, yaitu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita baca Khulasah Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, ya al-muallif Al-Umar Abdul Jabbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman berapa? Sekarang 17 ya, di halaman 17. Nah, di halaman 15 Khulasatul Dauril Awal sudah belum dibaca. Nah, kita baca dulu ya. Di halaman 15. Dibuka di halaman yaitu 15. Di 15 di paling bawah, yaitu judul di paling bawah, Khulasatud Dauril Awal. Khulasah itu ringkasan pelajaran yang pertama. Jadi yang akan kita baca ini adalah ulasan atau ringkasan, yaitu pelajaran pertama yang udah kita baca dari bab pertama ya, dari nomor pertama yang sudah kita baca, dari yaitu min hayatir Rasulillah sampai yang terakhir kemarin yaitu nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam, itu diringkas. Nah, ini diringkas ya, hayatuhu qabla risalah, semua dari awal sampai yang kemarin itu diringkas, yaitu sedikit demi sedikit diambil ya. Maka itu di sini dikatakan Khulasatud Dauril Awal, ringkasan di pelajaran yang pertama. Nah, jadi kita diajarkan oleh muallif ini untuk murojaah, untuk kembali mengingat pelajaran yang udah kita baca. Jadi di sini dikatakan ada khulasah, yaitu Dauril Awal, yaitu ringkasan pelajaran yang pertama yang udah kita baca. Nah, maka itu kita ketika belajar jangan bosan-bosan untuk murojaah, untuk mengulang yaitu pelajaran ya, untuk mutalaah, kembali lagi ya, mengulang pelajaran. Maka itu di sini di setiap pelajaran pertama di situ ada ringkasan. Nah, ringkasan ini yang harus kita murojaah kembali, mengingat apa yang kita telah kita baca. Nah, kita baca biar kita ingat yang kemarin-kemarin udah kita baca. Khulasatud Dauril Awal, yaitu ringkasan pelajaran yang pertama yang sudah kita baca. Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa Aminatul Quraisy, yaitu ini nggak usah kita jelaskan terlalu panjang, kita baca, kita artikan saja karena memang penjelasannya udah kita baca dari awal ya. Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah wa Aminatul Quraisy, yaitu anaknya Abdullah dan ibunya Aminah dari bangsa Quraisy. Wa akhirul anbiya, dia adalah terakhir para nabi. Wa Rasulullah, dia adalah utusan Allah ila jami'in nas, untuk semua manusia. Liya'budullah wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Liya'budullah, beliau mengajak kita untuk menyembah Allah yang satu, wa la yusyriku bihi syai'a ya, yang tidak menyekutukan bihi dengannya, dengan Allah syai'a, sesuatu. Ini udah kita baca, ini udah kita pelajari ya. Waqad wulida sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dilahirkan Rasulullah SAW di Makkah, di kota Makkah. Yaumal Isnain Asani Asyara min Rabiul Awal, yaitu dilahirkan di kota Makkah di hari Senin, yaitu Asani Asyara 12 min Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Wa kana waliduhu, dan sesungguhnya ayahnya qad tuwfiya qabla wiladatihi, dan sesungguhnya ayahnya meninggal dunia sebelum kelahirannya. Itu kan kita sudah baca ya, kita sudah tahu bagaimana kapan kelahiran wafatnya ayahnya. Wadufina bil Madinah, dan ayahnya dikuburkan di kota Madinah. Ini kita mengulang lagi, murojaah ya, mengulang biar nggak lupa. Farabathu ummuhu ya, farabathu ummuhu, maka dididiklah yaitu oleh ibunya.
Wa arda'athu ba'da ummihi, dan yang menyusui setelah ibunya Suwaibatul Aslamiyah, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Wa fis sadisati min umrihi, dan di dalam umur 6 tahun, ya 6 tahun dari umurnya, tuwfiyat ummuhu bil Abwa, yaitu meninggal ibunya yang dikubur di kota Abwa. Fa khadanathu Ummu Aiman, maka diasuhlah Rasulullah oleh ibu Ummu Aiman, ya. Wa kafalahu jadduhu, ya, yang diasuh juga oleh kakeknya. Wa fisaminati min umrihi tufiya jadduhu, dan di dalam umur 8, ya, min umrihi. Wa fisaminati, dan di dalam 8 min umrihi, 8 tahun dari umurnya, tufiya jadduhu, meninggal kakeknya. Fa kafalahu ammu Abu Talib, maka diganti pengasuhannya oleh Abu Talib, pamannya. Wa fit tasi'ati min umrihi, dan di umur tasi'ah min umrihi, yaitu di umur ke-9 tahun, safara ma'a ammihi, pergi bersama ayahnya pergi bersama pamannya Abi Talib ila Sam, ke kota Sam. Wara'ahu Bakhirah, dan melihat yaitu Bakhirah ar-rahib, yaitu Bakhirah ar-rahib, seorang rahib. Fa'arafahu, maka mengetahuinya Bakhirah. Ini yang kita sudah baca, Bakhirah mengetahui bahwa ini adalah ciri-ciri seorang nabi. Wa fil khamisat wal isrin, dan di umur ke-25 tahun min umrihi, dari umurnya, safara fi tijarati sayyidati Khadijah, pergi yaitu berdagang kepunyaan Sayyidati Khadijah. Wa ba'da ruju'ihi, dan setelah pulangnya, bisyahraini, selama 2 bulan dari setelah pulangnya, tajawwaja biha, yaitu menikah dengannya. Wa kana umruha arba'ina sanah, dan adalah umurnya yaitu istrinya tersebut arba'ina sanah, 40 tahun. Wa fil khamisati was salasin, dan di umur yaitu wa fil khamisati was salasin, dan di umur ke-35 tahun min umrihi, dari umurnya Rasulullah, istaraka ma'a Quraisy fi bina'il Ka'bah, yaitu membangun dengan orang Quraisy, yaitu membangun Ka'bah. Wa hakama bainahum fi wad'i hajaril aswad, dan memutuskan di antara mereka wad'il hajaril aswad, yaitu meletakkan batu hajarul aswad fi makanahu, di tempatnya, ya. Wa qad istahara baina qaumihi, dan sesungguhnya tersohor, ya, dan sesungguhnya terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi, di antara kaumnya, bil hisalil mahmudah, dengan yaitu sifat-sifat yang terpuji. Wa kanu yuhibbunahu, dan adalah dia yuhibbunahu, sangat dicintainya. Wa yahtarimunahu, dan sangat dimuliakannya, sama orang-orang kafir Quraisy Mekah, sama orang kaumnya. Hatta laqabuhu bil amin, sehingga di saat itu mendapatkan gelar bil amin, orang yang dapat dipercaya. Waqad hafidhahullahu min a'malil jahiliyah, dan sesungguhnya dijagalah Rasulullah oleh Allah min a'malil jahiliyah, dari amal-amal jahiliyah. Enggak pernah nyembah patung, enggak pernah minum khamr, ini Rasulullah SAW. Enggak pernah berzina Rasulullah SAW. Wa ahabbal ibti'ada 'anil nas, dan sangat mencintai yaitu, ya, ibti'ada 'anil nas hina ma qarabal arba'ina min umrihi, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyendiri daripada kehidupan manusia ketika mendekati umurnya ke-40 tahun, ya. Jadi wa ahabbal ibti'ada, Rasulullah suka menyendiri dari manusia hina ma qarabal arba'ina min umrihi, ketika mendekati 40 tahun dari umurnya, yang kemarin kita baca ini. Wa kana yata'abbadu fi ghari Hira, dan adalah beliau yaitu beribadah di gua Hira ala dini jaddihi Ibrahim, yaitu atas agama kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim. Nah, ini adalah ringkasan
ringkasan yang udah kita baca dari awal pertemuan yang dulu di tempat ini sampai kemarin. Nah, inilah mu'alif itu pengarah mengajarkan agar kita nggak bosen-bosen kalau belajar itu murojaah, yaitu mengulang, ya, mengulang kembali agar apa? Ya, jadi nggak lupa, ya, diulang, murojaah namanya, ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu di fasal berikutnya, ya, di fasal berikutnya, yaitu ad-daurus tsani di halaman 17. Ad-daurus tsani yaitu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, kemarin kita udah baca ad-daurul awal, pelajaran pertama. Sekarang ad-daurus tsani, yaitu pelajaran yang kedua. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi. Bada'u nuzulil wahyi, bada'u, mula-mula turunnya wahyu. Nah, ini ya, mula-mula turunnya wahyu, permulaan turunnya wahyu. Lamma balagal arba'ina min umrihi, tatkala balaga sampai, ya, al-arba'in, umur 40 tahun, ya. Lamma balaga, tatkala sampai arba'in, 40, min umrihi, dari umurnya, ya, tatkala sampai umurnya 40 tahun, ba'asahullah, Allah mengutusnya, basiran wa nadhiran, sebagai kabar, memberikan kabar gembira, wa nadhiran, dan kabar peringatan. Nah, ini jadi di umur 40 tahun Allah utus Nabi sebagai seorang nabi dan rasul, umur 40 tahun. Jadi antum harus tahu, ya, Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul itu umur berapa? Umur 40 tahun sebagai nabi dan rasul. Untuk apa sebagai nabi dan rasul? Untuk menyampaikan, yaitu kabar basyir, kabar gembira, dan kabar nadhir, kabar peringatan. Rasulullah sebagai penyampai kabar gembira, maksudnya dikatakan, siapa kalian yang beriman dengan Allah, kalian akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kalian yang beriman, percaya dengan Allah, apapun kebutuhanmu kalian akan dicukupi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kabar gembira sama Nabi untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nadhiran, dan Rasulullah juga menyampaikan kabar, yaitu peringatan. Apa? Siapa manusia hamba Allah yang tidak beriman kepada Allah, dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih peringatan. Jadi Nabi itu tugasnya memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan kepada kaumnya. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Ini kalau kita lihat di sini ada kabar gembira dan ada kabar peringatan. Kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku nanti akan masuk surganya Allah. Nah, ini kabar gembira dari Nabi. Semua umatku nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua umat Nabi yang di situ di hatinya ada iman kepada Allah, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua umat Nabi nanti masuk surga, tapi itu tadi, masuk surganya bukan hanya langsung masuk surga. Yang nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan ibadah-ibadah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah, nggak pernah puasa di bulan Ramadan, ya nanti akan masuk neraka dan akan dicuci di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, satu hari di neraka seperti yaitu 100.000 di kehidupan di dunia. Lamanya, ya, itu lamanya. Berarti kalau di nerakanya, ya hitung aja. Ya, jadi masuk surga tapi dicuci dulu, makin lama ya makin lama, kalau makin banyak dosanya makin lama. Ya, ini kabar gembira. Kata Rasulullah, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semua umatku nanti masuk surga, kata Rasulullah.
illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Jadi ada umat Nabi yang nggak mau masuk surganya Allah. Udah dikasih kabar gembira, nah, tapi ada yang nggak mau. Kalau ada yang nggak mau, kecuali yang nggak mau masuk surganya Allah. Kata sahabat bertanya, waman ya aba ya Rasulullah, siapa itu yang nggak mau masuk surganya Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Man ata'ani dakhalal jannah wa man ata'ani dakhalal jannah faqad aba wa man awsani, yaitu siapa yang taat kepadaku dia dakhalal jannah, dia yang masuk surga. Ya. Wa man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat dia yang akan masuk surga. Wa man awsani faqad aba, kalau dia enggak taat faqad aba, dia yang tidak mau masuk surganya Allah. Nah, ingat, nah ini kabar gembira, yang mau taat kepadaku masuk surganya Allah, yang enggak taat engkau masuk nerakanya Allah, kata Nabi Muhammad. Nah, ini Rasulullah sebagai pemberi kabar gembira dan kabar peringatan. Kita kembali lagi ke kitab. Lamma balagal arba'in, tatkala sampai 40 min umrihi, dari umurnya, ya, ba'asahullahu, diutus Rasulullah oleh Allah, basiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan kabar peringatan, wada'iyan, dan mengajak, ilal haqqi, menajak ilal haqqi, menuju kebenaran, ya, biidnihi, dengan izinnya, wasirajam munira, sebagai lentera yang menyinari, sebagai lentera yang menyinari. Nah, jadi ya, sebagai lentera yang menyinarkan cahayanya. Nah, jadi wada'iyan, Rasulullah tugasnya setelah memberikan kabar gembira dan peringatan, tugasnya apa lagi? Wada'iyan ilal haq, mengajak menuju kebenaran. Da'i itu ngajak, ada da'i, da'i ilallah, yaitu mengajak di jalan Allah, itu pengajak, ya, penyeru, ya. Wada'iyan ilal haq, tugasnya Nabi mengajak menuju kebenaran, biiznihi, dengan izinnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wasirajam munira, yang menerangi, cahaya yang menerangi gelap. Ya, ini sirajam munira, ya, yaitu sirajan gelap, munir yaitu dengan cahaya, ya, yang menyinari daripada kegelapan. Waqad budi al-wahyu, dan sesungguhnya budi al-wahyu, permulaan yaitu turunnya wahyu, apa? Bi ru'ya shadiqah, dengan mimpi yang benar. Jadi permulaan wahyu pertama itu dengan mimpi-mimpi yang benar. Nah, sebelum mendapatkan wahyu Al-Qur'anul Karim yang langsung dibawa malaikat Jibril, sebelum itu Rasulullah mendapatkan wahyu itu dengan mimpi. Nah, namun mimpinya berbeda. Mimpi-mimpi seorang nabi itu mimpi yang benar-benar, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mimpi kita. Ya, kalau mimpi kita kadang mimpinya itu karena kembang tidur, ya. Apa yang dipikirkan yaitu akan jadi mimpi. Jadi ada cerita, ada seorang santri. Seorang santri itu sama gurunya pengen berjumpa dengan Rasul. Pengen berjumpa, di dalam mimpinya pengen mimpi Nabi Muhammad SAW. Ya. Akhirnya, wahai guruku, berikanlah aku amalan biar aku bisa mimpi Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sama gurunya disiapkan yaitu ikan asin yang banyak disiapin, ya, disiapin ikan asin yang banyak. Setelah itu disuruh makan, ya, disuruh makan. Habis makan ikan asin sepiring penuh, nggak dikasih minum, langsung disuruh tidur. Nah, ini langsung disuruh tidur sama gurunya. Nah, akhirnya si murid tidur juga. Nah, di saat tidur itu dia mimpi. Apa mimpinya? Dia mimpi melihat lautan yang begitu luas. Nah, akhirnya dia bangun, langsung menjumpai gurunya. Wahai guruku, wahai kiai,
kan aku minta amalan supaya aku mimpi berjumpa dengan Rasul. Tapi kenapa mimpiku semalam aku melihat lautan? Kata dia ini, kenapa aku bisa mimpi melihat lautan, padahal aku pengen mimpi Nabi. Lalu gurunya mengatakan, sebelum tidur apa yang kau pikirkan? Sebelum tidur aku kehausan habis makan ikan asin. Aku haus tapi aku nggak minum karena memang tidak boleh, dilarang darimu wahai guruku. Nah itulah kembang tidurmu. Apa yang engkau pikirkan akan engkau mimpikan di dalam tidurmu. Kalau engkau pengen mimpi Nabi, berarti timbulkan kecintaanmu di dalam hatimu. Engkau harus memikirkan Nabi setiap malamnya, setiap harinya. Engkau akan bermimpi yaitu Rasulullah SAW. Nah ini, jadi beda mimpi kita sama mimpi para nabi. Kalau mimpi Nabi yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis juga ada, ya, di dalam hadis di sini, di hadis Al-Imam Bukhari dikatakan, ya. Dikatakan di sini hadis tersebut ini, ya, wasallama min wahyil ru'ya salihah. Nah ini, ya, fin naum. Sesungguhnya wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi adalah yaitu ru'ya salihah, yaitu melihat yang benar fin naum, di dalam tidurnya, yaitu mimpi. Mimpi tapi mimpi dengan kebenaran kalau Nabi. Fakana la yara ru'yal ilja'at misla falakis subh, ya. Dikatakan mimpinya Rasulullah SAW itu seperti cahaya yang terang benderang di waktu subuh. Jadi benar, mimpinya itu benar. Jadi kalau waktu sebelum mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dia mimpi Nabi. Kalau udah mimpi, besok akan terjadi orang di tetangganya lahiran. Dia mimpi lahiran, besok dilihat benar lahir. Ada tetangganya yang lahir. Besok akan terjadi ini di dalam mimpinya, benar besoknya. Jadi memang sebelum mendapatkan Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dia Rasulullah selalu mimpi dan mimpinya selalu benar. Besok mimpi, malam mimpi ini besok terjadi. Nah itu yaitu ar-ru'ya salihah fin naum, yaitu mimpi yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah itu sebelum mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Wahyunya lewat mimpi, ya. Wa qad budi al-wahyu bir-ru'ya shadiqah, dan sesungguhnya permulaan turunnya wahyu dengan mimpi yang benar. Fa kana la yara syai'an, maka sesungguhnya tidak melihat sesuatu fin naumi, di dalam tidurnya, illa tahaqqaqa, kecuali kebenaran, fi yaqdatihi, dan dalam keadaan terjaga. Jadi mimpinya Nabi benar, ya, nggak salah. Mimpinya Nabi itu wahyu dari Allah. Dia mimpi langsung terjadi. Dia mimpi besok terjadi. Mimpi apa semalam, besok kejadian apa, besoknya jadi. Ya, mimpi yang benar. Ini, ya, di sini dikatakan fin naumi illa tahaqqaq, yaitu tidaklah melihat sesuatu di dalam tidurnya pasti terjadi, pasti benar. Fi yaqdatihi, dalam keadaan terjaga, bukan tidur Nabi Muhammad seperti melek begitu, ya, besok terjadi ini, besok terjadi ini. Jadi itulah yaitu wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan mimpi yang benar. Kalau udah mimpi besok terjadi, mimpi besok terjadi, gitu, ya, nggak pernah salah. Itu mimpi para nabi. Summa nazala alaihi ruhul amin, kemudian turun alaihi ruhul amin, kemudian turun ruhul amin, yaitu Jibril, malaikat Jibril, ya. Dan kita lihat, kita bacakan yang terakhir kemarin bahwa Rasulullah sering berkholwat, ya, sering menyendiri. Nah, menyendiri naik ke gua Hira, ya, menyendiri di gua Hira, berkholwat di situ, ibadah di situ. Nah, kadang bisa 10 hari, terkadang sampai 1 bulan. Kalau sudah bekalnya habis, Rasulullah turun ngambil makanan lagi, bekalnya lagi, naik lagi Nabi Muhammad SAW. Menyendiri Rasulullah SAW, ya. Nah, di saat itu terjadi, summa nazala alaihi ruhul amin, kemudian turun yaitu ruhul amin. Siapa itu? Jibril, malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi gharin Hira, dan dia saat itu beribadah di gua Hira. Nah,
saat Rasulullah ibadah di Gua Hira turun malaikat Jibril. Dikatakan di saat turun tersebut kakinya ada di bawah, sang satu masih ada di bawah, yang satu lagi ada di atas di langitnya Allah. Dan di saat itu turunnya malaikat Jibril menunjukkan yaitu wajah bentuk aslinya yang mempunyai 6.000 sayap. Ya, ini malaikat Jibril yaitu menunjukkan bentuk aslinya. Jadi penerimaan wahyu itu bermacam-macam. Ya, ada berlaku lewat mimpi. Ya, ada juga lewat menunjukkan bentuk aslinya seperti yang saat di Gua Hira. Ada juga dia menyerupai manusia. Yang sering diserupai manusia itu seperti Adiyah, yaitu sahabat Nabi yang ganteng, ya, sering menyerupai dia. Ya, itu malaikat Jibril. Jadi bermacam-macam malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu. Nah, saat di Gua Hira, malaikat Jibril menunjukkan bentuk aslinya. Besarnya dikatakan kakinya udah di bumi, satu lagi masih di langit. Dan sayapnya mempunyai 6.000 sayap. Ini malaikat Jibril di saat itu, bayangkan, ya. Ya, kalau memang kita lihat di sini di hadisnya, ya. Di hadisnya dikatakan di sini summa yarji'u ila Khadijah, ya. Kalau udah gini kan, kayak ini di hadisnya saya baca dari saya baca pertengahan saja. Ini hadisnya dari awal nih, ya, dari awal dikatakan dari mimpi, setelah mimpi dia ke Gua Hira di setiap malam, qabla ayanzi'a ila ahli, kemudian dia Rasulullah SAW kembali ke keluarganya ketika bekalnya habis, ya. Summa yarji ila Khadijah, kembali ke Khadijah, wa tazawwajadu limisliha hatta, nah dia ngambil bekal, ya, sampai pulang lagi di Gharin Hira. Faja'ahul malak. Nah ini, ya, sampai di sini. Setelah dia kembali ke Gua Hira, faja'ahul malak, yaitu datang malaikat. Di sini dikatakan dalam hadis. Faqala, jadi datang malaikat Jibril bentuk aslinya. Setelah datang malaikat Jibril berkata, apa dikatakan? Faqala ikra ya Muhammad. Ya, baca hai Muhammad. Dikatakan baca hai Muhammad. Qala, Rasulullah jawab. Setelah malaikat Jibril berkata ikra ya Muhammad, qala, berkata Rasulullah, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Aku nggak bisa baca. Rasulullah nggak tahu kalau ini malaikat Jibril. Rasulullah kaget, ya. Rasulullah kaget melihat orang makhluk seperti malaikat Jibril yang menunjukkan yaitu keaslian wujudnya. Ikra ya Muhammad, ma ana biqari, dikatakan. Aku nggak bisa baca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhadani faqadani hatta balagha minni al-jahda summa arsalaini, dikatakan. Kemudian malaikat Jibril mendekap Rasulullah, didekap Nabi Muhammad. Didekap Rasulullah SAW sampai Rasulullah ngap-ngapan. Sampai Rasulullah ngap-ngapan, didekap sama malaikat Jibril. Bayangkan, itu orang manusia, makhluk Allah yang gedenya seperti itu, didekap sampai Rasulullah ngap-ngapan, ya. Habis itu dikatakan, ya, sampai arsalani, dan dilepas lagi, dilepas sama malaikat Jibril. Faqala, lalu malaikat Jibril berkata ikra. Lalu dikatakan ikra ya Muhammad. Lalu Rasulullah mengatakan ma ana biqari, aku gak bisa baca, kata Rasulullah. Memang Rasulullah Nabiul Ummi, gak bisa baca Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi tidak bisa bacanya Nabi ini adalah hikmah yang sangat luar biasa. Ini adalah kemuliaan Rasulullah SAW. Ini benar berarti wahyu dari Allah. Bukan Nabi yang ngarang-ngarang Al-Quran. Itu semua wahyu Allah. Karena Rasulullah gak bisa baca, gak bisa tulis Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau Rasulullah pinter baca, pinter nulis, pasti saat ini dipermasalahkan itu tulisan Rasul, itu tulisan Muhammad. Nah, Rasulullah memang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi semua Al-Quran itu adalah yaitu kalamullah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ana biqari, aku gak bisa baca.
Lalu di sini dikatakan lalu fa akhadha faghadani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani. Kemudian ditekap lagi sama malaikat Jibril sampai ngap-ngapkan Nabi Muhammad, lalu arsalani, lalu lepaskan lagi sampai 3 kali langsung ngomong ma'ana, dikatakan ikra ya Muhammad, lalu Rasulullah ma'ana bikari, aku nggak bisa baca. Ikra ya Muhammad fakultu ma'ana bikari, kata Rasulullah SAW sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir dikatakan summa arsalani, kemudian dilepaskan. Yang terakhir ikra ya Muhammad, lalu Rasulullah SAW, malaikat Jibril meneruskan bismi rabbikal ladzi ikra, kata Rasulullah, ya, bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung diteruskan alladzi khalaqal insan, ya, langsung diteruskan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram. Diikutin. Habis itu malaikat Jibril pergi. Nah, saat itulah Rasulullah turun dari Gua Hira. Di saat itu gemetar Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, ada yang meriwayatkan di setiap jalan, semua bebatuan, semua pohon-pohonan, semua yang ada di jalanan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Semuanya di saat pulang itu semua makhluk Allah mengucapkan salam kepada Nabi. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW gemetar. Takut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak pernah kedatangan malaikat. Di saat itu datang malaikat dan bahkan semua makhluk di sampingnya yang dilewatinya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Sampai mengatakan kepada istrinya, Jamiluni ya Khadijah, selimuti aku. Sampai gemetar Rasulullah SAW, minta diselimutin. Nah, akhirnya diselimutin sama Khadijah. Setelah diselimutin, ditenangkan sama istrinya tersebut. Setelah itu cerita kepada istrinya dengan kejadian yang sudah terjadi. Istrinya memberikan yaitu memberikan yaitu dukungan. Wahai suamiku, tidak mungkin itu adalah makhluk yang jahat. Tidak mungkin akan membahayakanmu, karena engkau ini orang yang dermawan, engkau ini orang yang sangat dicintai, engkau ini orang yang jujur, engkau ini orang yang menjalin silaturahim, dan engkau orang yang terbaik di antara orang-orang Mekah, kata istrinya. Tidak mungkin tuh makhluk yaitu akan membahayakanmu. Ini dukungan seorang istri kepada suaminya yang lagi gundah. Jadi ya kewajiban seorang istri yaitu menenangkan suaminya ketika suaminya dalam masalah. Ya, ini Khadijah. Jadi yang menenangkan Rasulullah di saat itu istrinya yang sangat dicintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid ibnul Asad, yaitu Khadijah. Akhirnya Khadijah mengatakan, wahai suamiku, besok kita datang kepada yaitu misananku yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang rahib, seorang ahli kitab. Ya, ahli kitab, orang yang yaitu beragama Kristen tapi dengan kitab yang masih kitab aslinya. Ya, Waraqah ini misanan sama Khadijah. Waraqah namanya Waraqah ya ibnul Asad. Kalau Khadijah binti Khuwailid ibnul Asad, bapaknya adik kakak sama Waraqah. Jadi di saat itu besok datang aja kepada Waraqah bin Naufal. Datang akhirnya kepada pamannya tadi. Datang sama Khadijah sama Rasulullah, diceritakan kejadian-kejadian yang menimpa Nabi. Apa kata Waraqah? Demi Allah, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah Namus. Siapa itu Namus? Namus adalah malaikat Jibril yang dulu pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Dan engkau adalah seorang nabi yang terakhir untuk umat manusia ini. Dan itu aku baca di dalam kitab, yaitu kitab Injil yang asli. Ya, kitab Injil aku baca, nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ya, ternyata nabi itu adalah engkau. Dan ingat kata Waraqah, engkau akan dibenci dengan orang-orang sini, engkau akan diteror, engkau akan dibunuh, dan engkau nanti pada waktunya akan diusir dari kota Mekah, kata Waraqah. Kaget Rasulullah, apakah sampai itu? Iya, engkau akan diusir. Tapi demi Allah, kata Waraqah, kalau aku panjang umur, aku akan berada di belakangmu dan aku akan membelamu, kata Waraqah bin Naufal. Engkau seorang nabi. Dari situlah
Rasulullah tenang akhirnya. Ternyata yang datang di Gua Hira itu bukanlah makhluk yang akan mencelakainya, bahkan makhluk itulah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, memberikan wahyu sehingga Rasulullah SAW menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, menjadi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita singkat yaitu tentang bada'un nuzul wahyu, yaitu pertama turunnya wahyu, dan yang terakhir wa 'allamahu kaifa yahdin nas. Wa 'allamahu, dan mengajarkan kepadanya. Jadi mengajarkan kepadanya, lalu malaikat Jibril seterusnya sering berjumpa dengan Nabi. Untuk apa? Wa 'allamahu kaifa yahdin nas, dan mengajarkan kepadanya bagaimana memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, inan nas ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jadi malaikat Jibril mengajarkan terus kepada Nabi, turun diberikan wahyu, mengajarkan kepada Rasul untuk yaitu memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Ya, wa yursiduhum, dan memberikan petunjuk kepada mereka ila tiba'id dinil qawim, yaitu menuju mengikuti agama yang lurus, agama yang benar. Ya, jadi di nomor 4 itu malaikat Jibril mengajari Rasulullah SAW bagaimana cara memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus, dan memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengikuti agama yang benar, agama yang lurus, qawim. Ya, lurus juga artinya. Ya, jadi Rasulullah SAW diajari oleh malaikat Jibril bagaimana caranya ngajak orang untuk menuju jalan yang lurus, dan memberikan petunjuk kepada seseorang untuk mengikuti agama yang benar. Inilah yaitu pertama turunnya wahyu, budu'ul wahyu. Pertama kali turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita bagaimana Rasulullah SAW yaitu menerima Al-Quran, ayat suci Al-Quran pertama kali. Dan kita tahu tadi yang sudah kita baca, ternyata Al-Quran itu yaitu turun pertama kali di Gua Hira saat Rasulullah SAW yaitu berkhalwat yaitu di Gua Hira, ya, dengan turun surat yaitu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, ya, alladzi 'allama bil qalam. Itulah yaitu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan yaitu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.